yang Khilafatul Muslimin? Oh iya, saya kira saya menyampaikan terima kasih ya kepada APH yang bergerak cukup cepat karena begitu itu kejadian saya komunikasi sama kepolisian dan kemudian direspon dengan cepat. Ada di Brebes, ada di Klaten ya. Kalau tidak salah Tegal itu juga cukup bagus di awal sudah melarang lebih dulu. Tapi tidak hanya sekedar itu saja, menurut saya ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada mereka agar mereka kita ajak kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Dan ini tugas yang menurut saya dalam konteks komunikasi mesti lebih soft. Tapi di samping yang lain juga harus kita berikan bahwa kita itu punya tantangan global loh. Kenapa kita bicara seperti ini? Bukankah pendiri bangsa sudah sepakat soal itu gitu ya? Nah ini mesti kita sampaikan. Maka saya sepakat juga akhirnya ya pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila mesti kita masukkan lagi itu. Mulai sejak PAUD. Dan seluruh kekuatan masyarakat yang ada mesti terlibat. Tokoh agama, tokoh masyarakat kita libatkan. Saya kira berbuat baik, berperilaku baik, berkata baik itu pasti menjadi harapan juga oleh orang-orang banyak. Nah, jangan sampai kemudian mereka asal-asalan. Yang pasti bahwa poin besarnya Pak Ganjar adalah tokoh nasionalis yang betul-betul menjadikan Pancasila sebagai landasan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan untuk merawat keragaman yang ada di Jawa Tengah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya cintai dimanapun juga berada. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar di dalam video tadi memberikan penegasan bahwa beliau salah satu tokoh nasional, seorang gubernur yang dengan berani bersikap tegas terhadap Khilafatul Muslimin. Dan saya kira kita berharap tidak saja Pak Ganjar yang bisa tegas sebagai seorang pemimpin. Pak Ganjar tidak pernah sekalipun luput memantau bagaimana proses perkembangan Islam radikal di Indonesia dan betul-betul tidak saja menjadikan itu sebagai wacana dalam hal yang kita tahu sendiri hari ini. Beliau disebut-sebut sebagai salah seorang calon kuat untuk menjadi presiden di negara kita. Yang diperlihatkan Pak Ganjar ini adalah hal yang luar biasa. Dan kalau kita flashback ke belakang, Pak Ganjar juga ini pernah memecat 7 kepala sekolah SMA di Jawa Tengah yang diindikasikan terpapar radikalis. Artinya apa? Ada kesungguhan oleh Pak Ganjar bagaimana daerah yang beliau pimpin itu betul-betul terjaga dari virus-virus radikalisme. Bahwa itu tidak bisa secara total dimusnahkan karena ini sebenarnya adalah kerja-kerja kolektif. Termasuk saya kira kepolisian yang luar biasa. Tinggal bagaimana saya kira produk perundang-undangan yang harus tegas dilahirkan di negara kita melalui proses legislasi di teman-teman di DPR RI. Jadi A+ lah buat Pak Ganjar. Cukup luar biasa. Bapak tidak saja berteori tetapi betul-betul menjadi palang pintu buat rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah hari ini. Saya kira masyarakat Jawa Tengah berbangga karena satu-satunya gubernur yang sampai hari ini berkomentar terkait soal bagaimana penindakan terhadap Khilafatul Muslimin. Dan sekali lagi apresiasi buat Pak Ganjar. Kita berharap tidak berhenti sampai di sini, terus memberikan pengawasan, ketegasan di dalam membangun masyarakatnya. Sekalipun dalam suasana pilpres kami tidak akan pernah terpengaruh itu. Yang pasti bahwa poin besarnya Pak Ganjar adalah tokoh nasionalis yang betul-betul berbhinneka tunggal ika, yang betul-betul menjadikan Pancasila sebagai landasan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan
keputusan untuk merawat keragaman yang ada di Jawa Tengah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lampung TV, Polda Metro Jaya kembali menggeledah kantor pusat dan menangkap dua petinggi Khilafatul Muslimin di Jalan W.R. Supratman, Bumi Waras, Bandar Lampung, Sabtu 11 Juni 2022. Proses penangkapan diwarnai kericuhan. Penggeledahan kantor pusat Khilafatul Muslimin dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mulai pukul 9 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan melibatkan Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung. Jangan ada yang mukul, jangan ada yang mukul. Kita lagi sholat, jadi nggak tahu. Najis bisa jadi tersangka. Keputusan, kasih lihat kok. Kalau memang yang polisi kan jelas. Nggak usah kita pakai emosi. Coba, kita kan orang-orang berakhlak semua. Itu bukan masalah begitu, Pak. Ini Ajis kenapa kok bisa jadi Nanti kita klarifikasi, kita sampaikan, sabar. Itu kan yang bawa mobil polisi kan jelas, polisi yang bawa, bukan. Baik semua di sini, kita dudukan dulu masalah ini satu-satu. Apa yang kita pertimbangkan nanti, pertanggungjawabannya kan kita nih. ya kawan kita yang kira-kira nggak ada Ari Nugraha, Alwan, itu kira-kira yang ada sangkut paut mau diminta keterangan, tolong dikeluarkan Pak, karena nggak ada urusannya kan. Yang perlu minta, yang diperlukan artinya keterangannya. Mas baru, Ajis, ya kalau Ajis Mas lah, Imron, mungkin ya. dia minta keterangan. Ya. Nah kalau yang lain jangan. Tadi mungkin Ari Nugraha, Alwan, nanti kita minta dikeluarkan Saya secepatnya. nanti akan catat namanya Baik, dulu, baik. nanti saya sampaikan. Jadi tidak akan ada yang dibawa tanpa surat perintah, Pak. Baik, siap. Saya mohon izin, saya permisi.